Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in wa jami'il awliya Allah ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr was salihin wa jami'al ulama'ul 'amilin jami'il awliya Allah fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr masyayikhina wali ustadina wali umara'ina wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddina wa jami'il ahlil qubur wa jami'il al-ahya syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum jami'il awliya Allah ta'ala fil masyriq wal maghrib fil barri wal bahr. Nah, alhamdulillah wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Warju'ul insani khas wa wusuluhu ila watnihi wa huwa al-qurbatu bi'ilmil haqiqah wa huwa at-tauhidu fi 'alamil lahut fi 'alamil khayalatihi fid dunya bisababi ibadatihi sawa'un kana na'iman aw ghairuh bal idza nama jasadu wajada al-qalba farsatan fayajhabu ila watnihi al-asli imma bi kulliyatihi aw bi juz'iyatihi kama qala Allah ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annamul alim khairum min ibadatil jahil. Nah, di sini kita membahas tentang mengenal diri kemarin lah. Jadi diri kita ini terdiri dari bermacam-macam unsur. Ada mengenal diri dengan jasad yang nampak oleh diri kita. Nah, kita kenal juga orangnya, jasadnya nampak. Yang kedua, kita mengenal diri yang batin lagi, yaitu nafsu kita. Kemudian yang ketiga, mengenal diri yaitu akal berpikir. Kemudian mengenal diri adalah diri kita yang roh. Nah, di sini pembahasan tentang mengenal diri yang roh lah. Karena kalau kita mengenal diri yang jasad, kita tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah diri kita.
Kemudian ketika kita berpikir, merenung, bakal, nah itu diri kita juga tuh. Apabila berkehendak, kemudian ada berkeinginan, hendak makan, hendak minum, hendak berbini, nah itu adalah diri kita juga. Jangan disalahkan orang, diri kita juga. Nah, misalnya hendak juga bersembahyang, hendak juga beribadah, hendak menuntut ilmu, berarti nafsu kita juga. Tetapi apabila nafsu yang baik disebut adalah nafsul mutmainnah. Amun nafsu yang kada baik disebut adalah nafsul lawamah atau nafsul amarah. Itu. Apabila sudah orang yang tinggi juga, nafsunya disebut adalah nafsul mardiyah. Yang lebih tinggi lagi disebut adalah nafsul marhamah. Yang tertinggi lagi adalah nafsul kamilah. Amun kita nih paling tinggi kira-kira nafsul mutmainnah. Nah, amun di bawahnya lagi nafsul lawamah, bulang-bulik. Kadang-kadang arah berpikir yang kada baik, kadang-kadang arah berpikir yang baik. Itu namanya adalah nafsul lawamah. Ada juga yang tanggalam sekali nang kada baik dia sebertaan gigawe, itu adalah disebut adalah nafsul lawamah, apa? Amarah. Nah, gitu. Nah, itu tuh sebujurnya adalah diri kita. Diri kita. Kalau dilalui akal kita ini sesuai dengan Rasulullah SAW, kita selamat. Maka adanya contoh tadi, yaitu contohnya Rasulullah SAW. Nah, seberitaan Al-Quran dan hadis itu adalah melalui akal nafsu kita, sesuai dengan nafsu kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk manusia supaya menjadi orang bertakwa. Nah, karena apa? Karena di situ ada sesuai dengan akal kita berpikir. Tetapi yang kita bahas di sini adalah yang kada sesuai dengan akal pikiran kita, yaitu adalah masalah diri kita yang berupa roh. Nah, ketika kapan roh ini bisa ditemukan? Nah, ketika kapan roh ini bisa dibicarakan? Makanya Al-Quran berpesan ataupun berfirman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min kulli amri rabbi. Jangan kamu tanyakan tentang roh, sesungguhnya itu adalah urusan Allah, tetapi bisa diuraikan. Nah, kalau orang umum, orang awam, kalau berbicara roh kada diizinkan kalau bukan ahlinya kan. Tapi kalau orang sudah ada izin untuk menyampaikan tentang roh, maka wajiblah untuk menyampaikan. Nah, jadi di sini Jahidin, adapun berbicara tentang ruju'ul insan al-khas, kembalinya manusia yang istimewa dan sampainya kepada tempat aslinya. Nah, jadi kita nih aslinya adalah di alam roh awalnya. Nah, manusia ini sebenarnya mempunyai roh, dan roh tersebut asal usulnya ada tempatnya, yaitu di alam lahut namanya. Akan tetapi pembicaraan tentang roh di sini adalah berhubungan dengan ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Ilmu hakikat yaitu adalah dengan ilmu tauhid diawali. Karena tauhid itu adalah mengawali salah satu pembersihan daripada nafsu, pembersihan daripada diri adalah bertauhid. Makanya di kampung
dilajarkan kita nih sifat 20 supaya bertauhid. Akan tetapi tauhid jangan sampai di sifat 20 saja, dilanjutkan lagi kan. Dilanjutkan lagi terus sampai ibaratnya orang tuh sampai bertemu ataupun berjumpa. Tauhidnya itulah bukan tauhid cara berilmu ataupun cara pemahaman saja. Nah, berbicara tentang roh di sini adalah fi alamil khayalati fid dunya. Nah, disebabkan dengan cara bertafakur dahulu lah ya, untuk mengetahui daripada roh kita nih ada tafakurnya. Makanya disebut adalah khayal. Lain khayal yang orang berpikir khayal itu lain. Khayal ini artinya adalah suatu perkara yang datang dari seseorang, datang dari seorang guru, kemudian kita dengar, kemudian kita renungkan, kita pikirkan, masuklah ke otak kita. Maka ketika otak tersebut disebut adalah menghayal namanya. Tetapi unsur daripada khayalan tersebut didatangkan karena sumbernya daripada panca indera. Itu berhayal tuh. Nah, misalnya orang mengisahkan sesuatu, misalnya tentang penyakit corona dulu kan, di mana-mana orang bercerita tentang corona, di pasar corona, di warung corona, di TV pun berita corona. Akan tetapi berpikir imbah mendengarkan masuklah dalam hati. Maka ketika itu kita merasa takutan berhubungan ataupun tatamu orang. Karena apa? Karena hasil daripada berhayal, hasil daripada mendengar dan dihayalkan dan dipikirkan, maka menjadilah suatu keyakinan. Nah, di sini adalah disebut keyakinan ataupun iman, walaupun hanya mendengar. Dan begitu juga kita mendengar ceramah agama tentang surga dan neraka. Nah, surga dan neraka dikisahkan oleh Tuan Guru, tentang azab, tentang orang yang dilaknat, neraka beberapa lapis. Kita mendengar, kemudian kita memikirkan dalam hati kita, renungkan, tafakur kita, masuk akal aja. Akhirnya kita mau beribadah. Itu adalah hasil daripada hayal yang disebut adalah iman. Nah, iman itu adalah hasil daripada hayal. Apabila suasananya orang berpandil tentang keimanan, maka kita meningkat iman. Apabila kita berbicara tentang dunia, maka keimanan ke akhirat tadi berkurang. Akhirnya ibaratnya yakin tentang dunia lagi kan. Karena disebut adalah iman yazid wa yanqus, turun dan naik. Nah, itu alhamdulillah masih turun naik. Aman keluar masuk Bang kayak Pak. Nah, ada juga yang keluar masuk imannya. Nah, jahidin di sini adalah gara-gara orang menghayal tadi, bertafakur sebabnya, maka dia merenungkan. Itulah disebut adalah iman. Akan tetapi ada yang lebih hebat daripada iman khayal. Nah, lah, itu tadi adalah melewati panca indera lah. Nah, khayal iman tadi lah. Iman melewati khayal tadi, itu oleh panca indera. Akan tetapi di sini ada yang lebih harap lagi daripada melewati panca indera,
adalah melewati roh. Nah, melewati roh lah. Jadi melewati iman, nah melewati roh. Jahidin nang kaya pagara iman melewati roh. Nang kebiasaan tadi orang menebarkan iman itu adalah asal-usulnya dari penceramah, dari buku, dari kitab ataupun dari Al-Quran. Akan tetapi di sini ada orang menebarkan iman, kepercayaan melewati roh. Ija nama jasatu wajada qalba fursatan faizhabu ilawatin asli imma bikuliyatin au bizayatin. Nah kayak ini lah. Ketika orang tuh guring, maka dia akan mendapatkan hatinya tuh ada kesempatan. Kemudian kesempatan itu adalah rohnya langsung bisa berangkat. Nah, ruhnya tuh bisa berangkat ke mana? Yaitu bisa berjalanan, bisa berguru, dan bisa bermujakarahan, bahkan bisa masuk ke surga, bahkan bisa masuk ke neraka, bahkan bisa ke Lahul Mahfuz, bahkan bisa berjumpa berkalam-kalam dengan Rasulullah, dan bisa bertemu dengan Jad Wajibul Wujud. Ketika kapan? Ketika orang tuh dalam keadaan jasadnya istirahat. Nah, jasadnya istirahat lah, nafsunya istirahat, akalnya istirahat, tetapi yang hidup adalah roh di sini. Dan seseorang ini bisa berangkat dengan roh itu. Bisa rohnya aja berangkat, bisa juga laut awak-awaknya. Ini kan kita bicara tentang sudah tingkatan orang tinggi lah, wali Allah kan. Kalau kita kayak itu juga dah. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepahaman, akan tetapi kepahaman adalah lewat roh. Karena di alam roh itu ujar kita satu mat, walaupun berangkat satu mat, tetapi bisa beberapa puluh tahun di dunia ini. Orangnya guring aja, mencungkung aja di rumah, guring atau guring berduduk. Sekalinya rohaninya ini sedang berguru sekalinya. Sedang berguru sidin sekalinya. Orangnya di Martapura aja misalnya. Sekalinya orangnya ada di apa? Wadah Syekh Sultan Aulia kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekalinya hidin berguru di situ. Dan ada juga kadang-kala hidin ini berangkat rohnya aja. Ada kalanya lah. Dan ada kalanya lawan awak-awaknya berangkat ke situ. Berguru. Nah. Dan orang yang seperti ini, yang rohani yang berguru, berjalan, inilah disebut iman, yakin, bisa disebut yakin, hakul yakin. Karena yakin itu kan bermacam-macam. Ada ilmu yakin, ainul yakin, dan ada hakul yakin. Nah, kalau yang ilmu yakin itu adanya kita mengetahui, paham dari ilmu nih, maka disebut adalah ilmu yakin. Tetapi kalau orang sudah melihat seorang, rohnya melihat seorang dengan kejadian ataupun keilmuan, maka disebut adalah hakul yakin. Jadi kadang-kadang kalau yang guring misalnya lah, kita mimpi misalnya dengan arwah misalnya lah, itu bujur adanya misalnya pian guring,
Kenapa tadi malam jah aku tak mimpi dengan almarhum memadahi nangka ini. Itu memang bujur adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tuh yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Ada yang meninggal, maksudnya tuh meninggal rohani dan jasmaninya aja kan, meninggal rohaninya dan jasmaninya meninggal, itu masuk kubur dong. Dan ada juga orang tuh mati jasadnya tapi rohnya kada mati, itu orang guring dong. Makanya an-naumu ikhwanul maut, sesungguhnya orang yang tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada yang orang tuh mati jasadnya dan rohaninya akhirnya masuk kubur. Dan ada juga orang tuh mati maksudnya guring tetapi rohnya hidup. Bimanamiha, yaitu ketikanya guring. Nah, disinilah jahiden do tafsir daripada Imam Nawawi. Jadi di Indonesia ini ada tukang tafsir terkenal adalah Imam Nawawi dari Banten. Di situ ada kitab ngarang hidin Tafsir Munir. Ulun ada membaca di situ ujahidin bahwa ketika orang guring tuh rohnya tuh bisa berkumpul lawan orang yang mati. Rohnya tuh sama-sama roh berkumpul. Bisa berkumpul, bisa berpandiran, bisa bermujakaraha. Berkumpul di situ. Dan jahidin kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tuh ada menghabari di situ. Mengabari itu. Tetapi apabila nang baisi roh tadi hendak bangun, maka roh tadi kembali kepada orang nang guring tadi. Amun bangun kada ada rohnya bisa mati selajur kan. Nah, sekarang ini bulik pulang gitu nih. Kemudian jahidin di situ imbah bulikan, kemudian orang tuh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekhususan lah, wali-wali ataupun orang shadiqin ataupun orang-orang minal anbiya was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, mereka akan dibimbing. Nah, disitulah disebut namanya Futuhal Arifin, terbukanya tirai-tirai untuk tabukanya di alam gaib sana. Nah, jadi memang ada gurunya. Orang yang berbicara hakikat itu adalah sampai rohaninya bertemu dengan guru yang gaib. Karena guru yang zahir ini adalah banyak, maaf saja, banyak kesalahannya, kekurangan. Kalau guru yang zahir ini kalau didatangkan harus ada amplop. Kalau guru yang gaib itu kada amplokan lagi. Kada amplokan kan, dan melajari tulus. Amun nang gaib tuh pindah tangi ke kuburan, kada ada minta amplop. Dan hidin tulus
Dan hidin kalau pian dibukakan kasap bailang kawale ka kuburan tanah. Dibukakan kasap melihat pian mancungkung hidin di situ tuh. Mancungkung hidin di situ. Hidin hendak apa ikamna kaita. Ulun guru hendak masalah rezeki aja. Sekarang aku mendoakan ikam. Angkat tangan itu. Nang dibukakan hijab. Pian benaham lagi yang kada mampu. Hidin salawasan duduk situ kada Pak. Kada lapar. Kada goreng. Kada sembahyang lagi. Kada. Beribadah kada lagi. Khusus melayani umat. Kalau dibukakan Allah Ta'ala hijab ya kalau. Nah, tapi kalau kada dibukakan hijab kayak biasa aja kita bilang kasih tau. Biasa aja kita bilangkan. Padahal orang yang bilang ke makam wali tersebut walaupun hanya memecahin talo ibaratnya tuh satu mat kayak memecahin talo itu lebih baik beribadah daripada pian dari lahir sampai mati. Misalnya 70 tahun toh, 80 tahun tuh beribadah, tapi lebih baik mendatangi adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tahu kan di mana wali. Nah, tetapi paling ada kita mengumpati orang di situ kubur wali, di situ kubur bakaramat. Makanya kita beradab di situ. Sebelum ada salamnya kalau Assalamualaikum ya ahlul kubur, bersalam kira. Karena tabarukan, barakat ya. Barakat. Kalau kita dengar ngarnya barakat ini artinya adalah kehadiran hidin. Hidin itu hadir. Itu ngarnya barakat. Bukan barakat sahabatannya aja, tetapi hadirnya hidin di hadapan kita dan menolongi kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namul alim khairu min ibadatil jahil. Makanya disinilah orang alim guring itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Misalnya di Higa nih beribadah orang ahli ibadah. Di sini ada orang guring. Tetapi orang guring ini adalah wali. Karena wali tadi kada guring sekalinya. Lihatannya aja guring. Tetapi rohaninya sedang beribadah sekalinya. Sedang berguru, menuntut ilmu. Bisa kepada Nabi, bisa kepada malaikat, bisa kepada wali-wali yang lain. Makanya setan itu takutan kepada orang yang guring tapi adalah ahli ilmu, itu wali lah. Nah, jadi pada hayatil qalbi binur tauhid sekalinya nang guring ulama tadilah ahli tauhid. Bukan alim biasa lah, bukan alim zahir ataupun alim syariat, kada, tetapi alim tauhid. Nah, tauhid ini ada dua. Nah, kalau orang mempelajari ilmu tauhid namanya bertauhid. Tetapi kalau orang sudah melewati beberapa maqam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman yang luar biasa, tetapi dia wali, itu disebut adalah ahli tauhid. Nah, jadi bertauhid dengan orang ahli tauhid itu beda. Kalau ahli itu orangnya hebat sudah tak? Hebat benar. Dan pada hayatil qalbi binur tauhid wa mulamazatu asma tauhid bilisani sirri bighair hurufin wala sautin. Jadi hidin ini melazimi tauhid dengan lisani sirri tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi sekalian tauhid ini
asma tauhid ini ada nang kada berhuruf dan ada nang kada bersuara, yaitu adalah kepahaman seperti mana Allah Subhanahu wa taala al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasia dia. Nah, ini kepahaman, Pak. Bukan ibaratnya ada tulisannya. Ini kepahaman masing-masing pula yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sidin. Seseorang itu berbeda, kada kawa sama. Nah, rahasia ini. Nah, inilah disebut orang adalah rahasia. Kada kawa diungkai. Ini rahasia. Apabila mengungkai, kafir hukumnya. Ngarannya saja rahasia. Kalau rahasia diungkai, lain rahasia lagi ngarannya. Inilah disebut kharijul adah, yaitu kada sesuai lagi lawan adat manusia, kada sesuai lagi lawan syariat. Nah, ada orang yang duduk di sini orangnya kan, ada orang yang duduk sini. Nah, maksudnya kepahaman dulu lah di sini ada. Nah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Bahkan ada orang berkata, wujudku wujudnya, wujudku, kan ada juga kayak itu toh. Tetapi kalau orang itu sadar, maka kada boleh. Tetapi kalau orang tuh sudah hilang ingatan, tersarahinya aja lagi. Kalau ada orang kena diriku dirinya diriku, itu memang ada kayak itu, ucapan kayak itu tuh ada. Nah, tetapi posisi orang dalam keadaan sudah jajab lah, wali maksudnya. Nah, kalau kita nih belum wali, kalau seandainya ada pun suara di hati, nah sejenis kayak itu, berarti itu rahasia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau sudah rahasia diberikan oleh kita, itulah maksud sudah tercapai kan, tauhid itu kan sudah. Apabila diberikan oleh Allah Ta'ala ibaratnya rahasia hidin. Wa qala Allah Ta'ala fil hadis kursi, inna ilmal batin huwa sirrun min sirri. Hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi, ilmu batin itu adalah rahasia daripada rahasiaku. Aj'alahu fi qalbi 'abdi wa la yaqifu 'alaihi ahadun ghairi. Aku jadikan jahidin di hati hamba kekasihku, dan jangan diandak kepada seseorang, jangan dikisahkan kepada seseorang ghairi, kecuali kepadaku. Amanan berkisah lan Allah Ta'ala aja. Seorang berkisah, mereno tapaku, aku kenapa dikasih paham nangka ini ya. Aku kenapa nangka ini dudukku aja. Lan Allah Ta'ala berkisah dalam hati aja. Kalau dikisahkan orang, pasti orang akan menyalahkan. Malah panik kita, malah pusing kita. Makanya kalau ada satu sir rahasia di dalam hati, adalah kita jangan kisahkan. Kalau di dalam hikam semalam ya, kalau itfan wujuduka fi ardil hum, simpan rahasia tersebut di bumi yang tersembunyi, supaya apa? Bagus hasilnya. Kalau kada disimpan,
Kalau kada diting dalam makan, bagaikan biji dipatuk ayam. Jadi ada hasilnya. Tetapi hasil dapat rahasia tersebut melewati beberapa latihan lah. Bukannya ibaratnya langsung jadi, langsung dapat, kada apa-apanya, langsung dapat, kada, ada melewati beberapa ujian, ada beberapa latihan, ada beberapa ilmu dan kefahaman. Nah, di antaranya adalah ilmu tauhid. Di antaranya ada ilmu tauhid. Di antaranya lagi mungkin adalah bertarekat, berbujur-bujur, bersungguh-sungguh, beramaliyah, menghasilkanlah daripada rahasia tersebut. Dan lebih lagi adalah berguru. Amun kada berguru, siapa yang melajari? Dapat dari mana? Ilmu, kepahaman. Jadi berguru, imam berguru mengamalkan amaliyah, bermujahadah, diriadahakan, dimujadahakan, kemudian akan menghasilkan sil tersebut. Nah, wal muradu min wujudil insan wa an tafakkur kama qala ta'ala tafakkur sa'atun khairum min ibadati sab'ina sana. Jadi yang dimaksud tadilah jadian di sini insan ini adalah menghasilkan daripada rahasia, itu asbabnya daripada ilmu tafakkur. Makanya dalam hikam semalam kan, kenapa tujuan kita berujlah ataupun berkhalwat itu saja apa? Tujuannya adalah supaya bertafakurnya tenang. Ketika dalam tafakur sambil memejamkan mata, yang ditafakurakan apa? Mungkin yang ditafakurakan adalah nikmat, tetapi yang dimaksud daripada bertafakur di sini adalah mengenal diri. Sampai menghilangkan diri, sampai diri itu kadada, maka disitulah akan menghasilkan daripada sil tersebut. Nah, jadi dipanakan diri kita kan. Dipanakan, dipikirkan, hilang daripada berpikir, maka mengantuklah seorang tersebut, maka yang hadir adalah hiduplah rohnya. Waktu itu akan menyaksikanlah jasad kita, perkembangan daripada roh tersebut. Karena kita ini babnya masalah roh dulu lah. Kina ada lagi cara latihannya, kina ke belakang, ke depan kina ada lagi. Tapi kenapakah kitab ini diawali yang tinggi dulu kan? Kira-kira mukadimahnya dulu kan, supaya pemanasan kira-kira lah, bahwa johor untuk ilmu batin. Ini bang ilmu batin no, pelajarannya, karena kita nih ibarat buah semangka dolah, hanya warnanya aja, bentuknya aja. Buah semangka itu bentuknya, warnanya habang, kemudian bentuknya bulat, dibalah habang warnanya, tetapi kada rasanya, kada manis, maka kada ada manfaatnya. Maka selain daripada warna ataupun bentuk, perlu kita rasanya. Makanya ilmu batin ini adalah ilmu rasa, ilmu zauq, supaya buah tadi selain berwarna juga ada rasanya. Maka di dalam hikam semalam kan, ibadah itu nah, kalau kada ikhlasnya, kada diisi ikhlasnya, maka adalah bagaikan gambar warak. Kada ada ikhlas nah, sholat kada ada ikhlasnya, maka anu aja ibaratnya gambar aja sembahyang, gambarnya aja, kada ada bisi roh. Nah, misalnya gambar di dinding kan, gambar aja. Gambar sholat, gambar sujud, gambar ruku, gambar-gambar macam-macam. Tetapi kalau diisi dengan ada ikhlasnya,
ilmu batin, maka ibadah tersebut bernilai jadinya. Nah, makanya sangat penting kita tuh mempelajari ilmu daripada ilmu batin juga, selain daripada ilmu syariat, selain ilmu daripada gambar. Nah, maka kalau gambarnya aja sembahyangan kada bernilai. La sholata liman khasata lahu. Hadis Nabi itu kada ada solat hitungannya uji Nabi bagi orang yang kada ada khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Wasta'inu, wujah ayat Al-Quran, kembalilah kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, dengan menggawi sholat. Nah, disuruh kita nih apa-apa perkara masalah disuruh bersabar. Imam bersabar menggawi sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Tetapi sholat itu kada ada manfaatnya kalau kada ada khusyuknya. Dan berat benar bagi orang wasta'inu bisabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang disebut sholat itu kada bernilai kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu sangat berat benar jadian. Khusyuk itu sangat berat benar. Nang kaya bagaimana khusyuk tadi? Nang kaya apa sholat khusyuk tadi? Sholat khusyuk nang kaya apa? Mungkin orang berpandai kan khusyuk itu artinya kalau serendah-rendahnya khusyuk kan secara syariat tahu kita sembahyang, bacanya tahu. Embah itu bacanya tahu dan artinya tahu. Kemudian kada boleh berpikir ke sana kemari. Berat kalau wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi jahidin, orang tuh kada sempurna daripada khusyuk tersebut kalau kada mutabah bi Rasulullah zahiran wa batinan. Tidak akan sempurna seseorang tuh khusyuknya dalam sholat kalau kada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kalau zahiran itu ada mengikuti fikihnya, syariat kan. Lalu batinnya nang kaya apa? Nah, kaya apa batinnya? Kita mengikuti Nabi itu supaya khusyuk. Kalau zahirnya kan kita tahu sudah. Diawali daripada kita harus baudu, ya kalau zahirnya nih, zahirnya kita baudu menghadap kiblat, sujud, rukuk, tumaninah dan sebagainya, itu tahu sudah, tapi belum sempurna itu. Kalau kada batinnya kita mengumpatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hasan As-Sajali telah berkata jahidin, yang disebut daripada khusyuk adalah khusyuk batin, mutabah bi Rasulullah batin wa zahiran, yaitu ittiba'ul matbu' fi kulli halin fi kulli makanin, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan setiap apapun. Nah, jadi di sini kita berkaram kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautuhnya. Hanya kita kau khusyuk. Secara batinnya tak berkaram kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa diri kita kadada kita lenyapakan dia, maksudnya diri kita tuh ke samudranya Rasulullah. Karena kita asal usulnya daripada Rasulullah, kemudian memencar menjadi diri kita. Kemudian untuk masalah kebatinan tadi
maka kita bulikakannya sudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk kita. Kalau mengandalkan kita kada khusyuk. Jadi batinnya kita bulikakan kepada Rasulullah. Kita masukkan ibadat banyu yang satetes kita nih, nah kita bulikakan ke samudra. Maka yang ada tuh hanya samudra aja, diri kita kada ada lagi. Itu panggil dan ujar Imam Abu Hasan As-Sajali itu kayak itu tak? Kita bulikakan ke situ. Selagi ada ingatan, selagi ada pikiran, kita bulikakan ke situ. Maka di situ disebut adalah ikhlas batin. Disebut khusyuk. Maka kalau sudah khusyuk, sudah mesra dengan itu tuh, makalah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha laqabiratu ila ahsin alladzina yazunnuna ana mulaqu rabbihim. Nah, disitulah bertemunya kita dengan Tuhan itu tuh. Itu sudah apabila sudah melebur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah perjumpaan kita dengan Tuhan itu. Keyakinan kita kayak itu kan. Al-Qur'an sudah bilang kayak itu kan. Apabila orang itu sudah mutabi'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, nah disitulah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha 'alaiha wa wasta'inu bis sabri was salah wa innaha laqabiratun ila al khusyin alladzina yazunnuna 'ala mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah disitulah yang disebut namanya kembali. Kembali diri kayak itu. Kalau orang Batakon jalan kembali kayak apa aja? Itu ada. Jadi yang pertama adalah kita lebur diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan diri kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Imah itu kalau sudah mengikuti seutuhnya zahiran wa batinan, itulah yang disebut orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalian sudah belajar ya kalau lah kayak itu tak? Kita mau ulang-ulang benar kan? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi lah. Ya. Wal muradu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adalah wa huwa ilmu furqan wa huwa ilmu tauhid wa bihi yasilu arifun ila ma'rufihi wa mahbubihi wa natijidatun ilmu arifin tayran bi ruhaniyati ila alamil qurbah fal arif yatayyaru ila qurbah wal abidu sayyarun ila jannah. Jadi di sini Jahidin, orang arif billah itu nah inya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah melewati terbang namanya. Nah, tarabang. Orang yang arif billah melewati tauhid menuju Allah Subhanahu wa taala sakanya tarabang. Sedangkan orang ibadah itu ia dapat surga dengan cara berjalan. Beda adalah ulang arif billah itu terbang, tetapi tujuannya berparak dengan Allah. Orang abid, orang ahli ibadah itu berjalan, tetapi dapat surga. Nah, makanya kita ini kan dituntut adalah bertauhid tadi. Kalau bertauhid ujungnya mendapatkan syir. Apabila mendapatkan syir, kalau kita digulungkan dengan wali Allah yang disebut adalah arif billah, maka inya menjadi qurbah ataupun jadi parak lawan Tuhan, bertetangga. Tetapi kalau orang ibadah haja dikuatakan ibadah haja tanpa tauhidnya, maka dia ini adalah berjalan caranya lapah.
tapi tujuannya dapat surga. Ujung-ujungnya dapat surga, kada dapat Tuhan loh. Nah, ibaratnya dapat hadiah aja. Hadiah. Kalau yang Saikung tadi dapat raja. Nang Saikung dapat raja melewati ilmu tauhid. Nang Saikung ilmu ibadah tapi dapat hadiah. Maka kita di sini dianjurkan adalah dapat Tuhan. Jangan dapat hadiah. Tapi kena ada aja pembahasannya berang. Selanjutnya mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan jangan mati dulu sebelum digolongkan orang yang ma'rifatullah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban